الرسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, untuk kesempatan pagi ini kita masuk sesi pertama belajar fikih puasa dari matan Abi Syuja dalam buku Berbagi Faedah Fikih Puasa dari matan Abu Syuja. Buku ini sederhana insyaallah, cuma pembahasan puasa sampai itikaf yang dibahas. Kita mulai dari halaman pertama, di depannya itu daftar isi. Dan ini mohon maaf belum tercetak banyak, baru 300 buku. Berarti kalau buku ini habis berarti peserta lebih daripada 300. Padahal yang daftar 150. Baik, kita lihat halaman tunggal, halaman 1. Belajar dulu barulah beramal. Berarti kita tuntut ilmu dulu, baru kemudian kita beramal. Tidak boleh dibuat balik. Beramal dulu, baru belajar. Nanti malah jadi sesat dan jadi orang bingung. Ketika dia temukan setelah dia beramal, oh ternyata amalan ini nggak ada tunan. Nah, di dalam syariat kita dituntut dulu untuk belajar, baru kemudian kita amalkan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, dalilnya banyak sekali. Di sini saya cuma menyebutkan perkataan dari seorang ulama di masa silam, Umar bin Abdul Aziz. Monggo dibaca biar ibadah. Pembahasan doa pertama, belajar dulu barulah beramal. Biar ibadah puasa kita tidak sia-sia, kita butuh ilmu. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang artinya, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang diperbuat lebih banyak daripada kebaikan yang diraih. Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang diperbuat lebih banyak daripada kebaikan yang diraih. Artinya dia beribadah, sudah ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada rusak saja daripada maslahat yang ingin dia raih, daripada kebaikan yang ingin dia raih. Terus ada keterangan tentang buku ini sekilas di bawah. Untuk mempermudah dalam memahami hukum-hukum puasa, kami ingin sajikan dari kitab fikih Syafi'i yang sudah masyhur di tengah-tengah kita, yaitu kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, disebut pula Ghayah Al-Ikhtisar, atau ada pula yang menyebut Mukhtasar Abi Syuja. Kitab ini disusun oleh Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i, hidup pada tahun 433 hingga 593 Hijriah. Lalu matan tersebut akan dijelaskan dari penjelasan para ulama terutama ulama Syafi'iyah. Taib. 433 lahir, meninggal dulunya 593. Umur berapa situ? Umur berapa? 160 tahun. Enggak salah hitung. Coba lihat lagi. Berapa? 60 apa 160? 160 tahun. Ulama besar. Beliau biasa kita sebut Al-Qadi Abu Syuja.
atau di sini Ahmad bin Al Husain Al Asfahani Asy-Syafi'i. Buku ini buku dasar atau kitab Matan Abi Syuja itu buku dasar dalam mazhab Syafi'i. Kalau mempelajari buku-buku dasarnya, pelajari ini dulu, Matan Abu Syuja, atau lebih dasar lagi dari itu ada Safinatun Najah. Itu lebih ringkas. Nah, kalau mau belajar itu enggak dengan kitab-kitab tebal dulu. Alasannya apa? Biar, kalau kasaran saya itu biar enggak jadi orang sok pinter. Karena kalau dia sudah hatam buku besar, dikira ilmunya sudah banyak. Harus dari dasar-dasar dulu dipelajari. Yang pondasi-pondasi atau poin-poin penting dia kuasai. Kemudian kalau mempelajari fikih, itu baiknya dari fikih mazhab dulu, agar lebih konsen, tidak fikih yang memuat dalil, namun fikih mazhab yang cuma mempelajari atau memuat teori-teori saja. Rukun ada berapa, sunnah wudu misalnya, atau rukun wudu ada berapa, sunnah wudu ada berapa, pembatal wudu ada berapa, kayak gitu dulu seputar itu. Sama seperti kita dulu pelajari di sekolah dasar, pelajaran agama memuat seperti itu, yaitu pelajari yang dasar-dasar dulu, nggak banyak ya berputar pada dalil. Nah, nanti kalau sudah pada tingkatan bisa memahami lebih jauh, nah baru kita kuasai lebih jauh. Nah, ini nanti ada beberapa penjelasan dari kitab-kitab para ulama Syafi'iyah terutama. Nanti bisa dilihat di referensi. Di situ ada beberapa kitab syarah dari Matan Abu Syuja, ada di halaman 59. Ada situ Al-Iqna fi Halli Alfazi Abi Syuja nomor 2. Ada lagi di situ nomor 6 At-Tadhhib fi Adillah Matan Al-Ghaya wa Takrib. Ada lagi di situ nomor 7 Hasiyah Alal Qaulil Mukhtasar Ala Qaulil Mukhtar fi Syarah Ghaya Al-Ikhtisar. Ada lagi di situ nomor 8 Kifayatul Akhyar fi Halli Ghaya Al-Ikhtisar. Ada lagi nomor 9 itu kitab matannya saja, Mukhtasar Abi Syuja. Jadi ada beberapa syarah saya gunakan ditambah dengan ada kitab induk seperti atau kitab besar seperti Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Lalu kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan ditambahkan saya ada kitab nomor 10 itu tentang khusus pembatal puasa kontemporer. Nah, sekarang kita lihat di sesi pertama ini syarat wajib puasa. Lihat halaman ketiga. Dibaca. Syarat wajib puasa. Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah dalam Matan Abi Syuja mengatakan, Kitabus Shaum wa syara'itu wujubis shaum arba'atu asya' al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'alas shaum. Kitab puasa ada 4 syarat wajib puasa. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan keempat mampu menunaikan puasa. Kata Abu Syuja Kitabus Shaum. Jadi ada buku terus dibagi bab-bab gitu. Kalau dalam pembahasan kitab, biasa kalau dalam pembahasan fikih ada judul bab itu namanya kitab. Namun kalau dalam bahasa Indonesia itu bab. Ya, kitab puasa. Berarti ini khusus bahas masalah puasa. Nah, beliau awali dengan syaraitu wujubis shaum. Syarat wajib puasa. Ada berapa? 4. Kalau disebut syarat wajib puasa, berarti syarat ini bukan lagi bahasa. Namun kalau syarat ini ada, berarti orang-orang ini yang wajib puasa. Ini bukan bahas masalah sahnya puasa, namun membahas siapa yang diwajibkan puasa.
Ada 4 yang diwajibkan puasa. Islam, terus kedua balik, wal bulugh, terus yang ketiga wal aklu, berakal, terus yang keempat wal qudrah, mampu ala saum, mampu menunaikan puasa. 4 orang ini kalau ada sifat ini di dalamnya berarti jadi wajib puasa. Nah, sekarang kita lihat pengertian puasa. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan diri, al-imsak, dari sesuatu. Hal ini masih bersifat umum, baik menahan diri dari makan dan minum atau berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Quran surah Maryam ayat 26. Yang dimaksud berpuasa yang dilakukan oleh Maryam adalah menahan diri dari berbicara sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat. Yang artinya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Sedangkan secara istilah, puasa adalah imsaku mahsusim min syahsim mahsusim fi waqtim mahsus bisyara'id. Menahan hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat tertentu. Baik, lihat. Puasa secara bahasa artinya apa? Imsak. Imsak itu apa? Nahan diri. Makanya kalau mau menjelang azan subuh 10 menit sebelum azan subuh ada yang teriak-teriak apa? Imsak. Berarti artinya apa? Menahan diri. Namun nanti ada pembahasan apa syariat 10 menit sebelum azan subuh tadi imsak ini berarti tidak boleh makan lagi. Yang tepat masih tetap boleh. Karena Rasulullah SAW itu biasanya makan sahur mendekati waktu subuh. Waktu itu sebenarnya kalau mau diperkirakan ya waktu itu masih sempat Rasulullah SAW juga makan sahur. Maka teriakan imsak tadi cuma jadi peringatan. Kalau 10 menit lagi akan berhenti makan dan minum. Dari satu sisi ada manfaatnya biar orang itu ya tahu itu lampu kuning. Jadi ketika azan subuh sudah selesai berarti. Namun masih ada yang punya anggapan kalau dia bangun waktu imsak, bangun pagi itu waktu imsaknya tidak mau makan dan minum lagi. Ya, ini keliru. Yang benar itu belum ya sejatinya imsak. Sejatinya imsak nanti ketika azan subuh yang tepat waktu itu berkumandang. Kemudian kalau secara bahasa artinya imsak di sini ya kalau cuma pengertian bahasa bisa maknanya menahan diri, imsak dari makan, minum atau imsak dari berbicara seperti apa yang dilakukan oleh Maryam dari nazarnya, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar pada Rabbku yaitu pada Allah Ar-Rahman shauma untuk berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada yang lainnya selamanya. Tidak akan berbicara pada seorang pun pada hari ini saja, bukan selamanya, pada hari ini saja. Falan ukallimal yauma insiya. Menunjukkan bahwa Maryam bentuk imsaknya adalah tidak bicara. Maka imsak secara bahasa maknanya masih umum. Sedangkan secara istilah kalau kita bahas tentang puasa, saum tadi maknanya adalah imsaku makhsusin. Menahan diri dari sesuatu yang khusus. Berarti hal-hal tertentu saja. Pembatal-pembatal saja yang kita tahan. Yang di luar itu boleh. Contoh. Masih boleh berbicara enggak? Masih. Cerewet boleh enggak ketika puasa? Apa? Cerewet yang benar bagaimana cerewet yang benar itu? Sholat bisa. Itu namanya membela diri itu. Iso-isone wae gue ya. Imsaku maksusin ditahan yang tertentu saja. Ngomong masih bisa enggak? Bisa. Kalau tadi pengertian bahasa tidak.
Dipersempit berarti maknanya cuma yang tertentu, pembatal-pembatal. Tahan. Min saksin maksusin, dari orang tertentu, berarti tidak semua orang diwajibkan puasa. Nanti ada yang dapat uzur, kita akan bahas. Fi waktin maksusin, pada waktu tertentu. Waktunya cuma dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Tidak suruh lanjut, oh nanti habis maghrib sudah, ini nanti lanjut puasa lagi, enggak. Itu nanti jadi puasa wisal. Ya, namun tidak, yang dituntunkan adalah ketika sudah waktu berbuka dengan bisyara'id, syarat-syarat tertentu, memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekarang dalil kewajiban puasa. Dalil kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kata kutiba dalam ayat ini berarti diwajibkan. Terus di bawahnya lagi dibaca. Yang diwajibkan secara khusus adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tadi di awal tadi ada Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalil ini yang pertama Al-Baqarah 183, wahai orang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian. Berarti dari kalimat kutiba, puasa Ramadan itu dinyatakan wajib. Namun awalnya ya, untuk penjelasan ayat 183 ada di 184. Itu awalnya cuma pilihan nantinya untuk puasa, bisa memilih mau puasa ya silahkan, bisa juga bayar fidyah. Kemudian ayat 185 tadi menjelaskan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Maka di sini ada kata perintah lagi. Dan nanti kalau kelanjutan ayatnya disebutkan, di situ menjelaskan kalau puasa ini ya diwajibkan pada setiap orang, kecuali yang tidak kuat puasa seperti tiang sepuh, maka dia bayar fidyah. Ya, yang lainnya tetap wajib puasa kecuali dia sakit atau bersafar. Nah, Al-Quran dalam ayat ini diterangkan, dilanjutkan lagi. Al-Quran dalam ayat ini diterangkan sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran. Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk. Al-Quran juga petunjuk yang jelas dan sebagai pembimbing untuk membedakan yang halal dan haram. Al-Quran pun disebut Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Siapa yang menyaksikan hilal atau mendapatkan bukti adanya hilal ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, maka hendaklah ia berpuasa. Nah, nanti bisa diingat kalau hal puasa dalam Al-Baqarah itu di ayat 183 sampai 187. Saking surat Al-Baqarah. Saya sudah punya tulisan ini namun belum saya susun jadi buku. Kalau jadi lagi ya bisa nanti dibahas lagi buku ini. Nah, di situ pada ayat lanjutan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ya. Siapa yang sakit atau bersafar lakukan perjalanan jauh, maka ketika dia tidak puasa hendaklah dia ganti puasanya itu di hari yang lain. Sedangkan ayat 184 ini juga disebut, namun disebutkan lagi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 184 itu masih membicarakan pilihan
fidyah dan pilihan puasa. Sedangkan ayat 185 dipertegas lagi, ya. Cuma pilihan puasa saja, kecuali nanti yang sakit ganti qadha, yang safar ganti qadha. Terus ayat 184 masih berlaku 184, tapi cuma untuk orang sepuh yang tidak kuat puasa secara permanen. Nah, sekarang kita lihat dalil yang lainnya lagi tentang wajibnya puasa dari hadis sahih. Dari hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Nah, lihat di dalam hadis Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, buniyal Islam, Islam dibangun di atas 5. Apa yang pertama? Syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat, iqamis sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dalam riwayat ini haji dulu, baru yang kelima wasami Ramadan, puasa Ramadan. Diibaratkan itu dengan bangunan. Pondasinya kalimat la ilaha illallah. Pondasi dipikirkan dulu, dikuatkan dulu. Ketika pondasi kuat, baru nanti bangunan di atasnya itu kuat. Orang bangun bangunan itu mikir apa dulu coba? Pondasi dulu apa? Temboknya dulu, ya? Atau tiang-tiang dulu yang kokoh itu? Pondasi dulu. Maka pondasi dikuatkan dulu. Hadis ini tunjukkan berarti akidah itu lebih urgen. Dakwahi umat juga dari akidah. Ya, dakwahi umat itu juga dari akidah dulu. Kuatkan itu akidahnya, syirik-syiriknya diberantas, sajen-sajennya diberantas, anggapan-anggapan sialnya diberantas, dukun-dukunnya diberantas. Dukun gawean apa coba? Hah? Nyantet orang gitu. Nah. Rokoknya enggak, rokok enggak masuk ke dalam akidah dulu. Jadi biarkan nanti dia rokok, ya mungkin dia ngaji sambil isap rokok gitu, nanti tobat sendiri gitu. Belum masuk. Akidah lebih urgen, jadi jangan singgung rokoknya dulu, biarin dulu. Nanti saatnya tiba baru kita berantas juga. Tapi akidah lebih penting. Dia masih merokok namun gimana ya, bisa jadi ahli tauhid nggak itu perokok itu? Tapi sholatnya bagus. Sholatnya bagus, terus merokok lagi, ya bisa juga. Tapi dia berarti ahli maksiat dengan rokoknya, iya kan? Ahli maksiat dengan rokoknya. Dia tetap kerjakan sholat. Tauhid nggak dia? Bertauhid nggak? Ya kalau dia bertauhid, nggak pakai jimat, nggak pakai macam-macam yang syirik-syirik, ya selamat. Ditutup dengan sholatnya. Ditutup dengan sholatnya. Ah, nggak mau saya jawab. Ini nggak bisa dinyang ini kayak gini nih. Rokok ya rento, ya sholat ya di konsolat, ya beda. Apa rokoknya lintingan? Iya, rokok lintingan itu nggak ada tulisan rokok membunuhmu, ya pintar juga. Ya itu rokok lintingan nggak ada tulisan rokok membunuhmu tuh, jadi alasan. Saya rokok lintingan itu orang bungkusan. Oh iya. Oh, pintar tenan ki Simba. Salah ya kuwi. Nah, terus habis itu mikir sholat, puasa, baru haji, ya. Tadi ada zakat, haji, puasa. Nah, pondasi lebih dipikirkan dulu. Terus masih ada lagi dalil yang menunjukkan wajibnya puasa. Begitu pula yang mendukungnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi pada seseorang Arab Badui dari Talha bin Ubaidillah bahwa orang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bertanya, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyami qal syahra Ramadan
illa an tatawwa'a syai'a. Yang artinya, kabarkanlah padaku mengenai puasa yang Allah wajibkan. Rasul menjawab, yang wajib adalah puasa Ramadan. Terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunnah lainnya. Nah lihat, suruh kabarkan waktu itu Nabi SAW diminta jelaskan kewajiban. Ya, ketika seorang ini bertanya, dijawab sholat dulu. Terus dijawab sholat, maka Rasul jawab sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi wahai Rasulullah, iya kalau kamu mau juga dengan sholat yang sunnah. Illa anta tawwa asyai'an. Nah kemudian ada puasa. Maka ketika ditanya puasa, dijawab puasa syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Illa anta tawwa asyai'an, kecuali engkau mau tambah dengan puasa sunnah. Mau tambah Senin Kemis, Ayyamul Bid, 3 hari tiap bulan puasa. Nanti pada tanggal tertentu Arafah, Asyura, puasa Syawal. Ya. Namun yang penting di sini adalah puasa Ramadannya. Nah, terus bahkan ada dukungan ijma, konsensus ulama yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan. Nah, di sini menunjukkan ijma puasa Ramadan itu wajib. Dan secara umum orang-orang sudah tahu kalau orang muslim itu puasa Ramadan itu jadi wajib. Itu namanya maklum minad dini bid darurah. Sudah diketahui, ya, orang-orang sudah maklum semuanya ini. Ini sudah wajib nih. Gak mungkin kalau ada orang Islam bilang wah puasa Ramadan itu gak wajib, iya kan? Semua sudah tahu kalau itu wajib. Contoh saja misalnya jenengan masuk warung gitu pas puasa ini belum buka, baru jam 5. Ada orang pakai jilbab dengan suaminya duduk makan bakso di situ. Jenengan kasih uzur apa coba? Pasti bilang wah ini orang puasa iki tenan ini, melanggar itu. Dan dia langsung tutup muka juga gitu. Waduh malu ini. Ini yang jenggotan datang lagi tahu saya nggak puasa. Iya kan? Iya. Kalau saya langsung aja, wah iki wong ora puasa iki kepiye iki kalangan karo bocah. Ngomong aja. Dia uzur apa coba? Kalau perempuan mungkin dia haid, kalau laki-lakinya? Coba. Kalau perempuan saya bisa bilang, wah itu haid paling dia lagi datang bulan. Kalau laki-lakinya suaminya coba? Enggak, saya mau temani istri saya puasa gitu. Enggak bisa. Baru jam 5, belum buka loh. Sudah maklum orang itu, oh dia tuh nggak puasa, kita ini puasa. Sudah pada tahu. Kalau itu jadi wajib. Nah sekarang kita lihat ada rincian lagi syarat wajib puasa yaitu Islam. Yang pertama syarat wajib puasa Islam. Nah tadi kan ada kan rinciannya syarat wajib puasa yaitu Islam. Ya terus orang yang tidak Islam berarti tidak wajib puasa. Ketika di dunia, orang kafir tidak dituntut melakukan puasa karena puasanya tidak sah. Namun di akhirat, ia dihukum karena kemampuan dia mengerjakan ibadah tersebut dengan masuk Islam. Taib. Dia dituntut kalau di dunia dia tidak dituntut untuk puasa. Namun di akhirat ia dihukum karena dia mengerjakan ibadah tersebut, karena di akhirat ia dihukum karena kemampuan dia. Sebenarnya dia mampu mengerjakannya kalau dia itu masuk Islam. Namun dia enggan masuk Islam. Berarti orang kafir di akhirat kena hukuman juga kalau meninggalkan puasa. Mau puasa pun juga ya enggak manfaat. Sampai apa syaratnya? Masuk Islam. Nah itu diterangkan dalam penjelasan Al-Khatib Asy-Syirbini. Terus nomor 2. Kedua, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa baligh. Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil, sedangkan bagi anak yang sudah tamyiz masih sah puasanya. Selain itu, di bawah tamyiz tidak sah puasanya. Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil. Kalau baligh wajib. Sedangkan bagi anak yang sudah tamyiz, berarti ada apa istilah apa ini? Anak kecil, tamyiz, baligh. Ada anak kecil, ada tamyiz, ada baligh. Tamyiz ini sudah bisa bedakan.
Misalnya azan. Ya, azan. Oh, dia sudah bisa azan walaupun belum balik, belum dewasa. Balik nanti ada tanda-tandanya. Nah, jadi kalau anak kecil ada yang belum tamyiz. Nah, ini belum nih. Nanti disuruh puasa malah pagi-pagi jam 7 makan permen. Nah, kalau dia tamyiz biasanya sudah paham, terus akhirnya puasanya beduk. Iya kan? Namun selama dari pagi sampai beduk tadi dia tahu itu nggak boleh makan. Nah, sudah tamyiz berarti walaupun belum balik. Azan tadi dia bisa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tahu itu. Dia boleh azan. Kalau sudah tamyiz boleh azan. Boleh kumandangkan azan. Kalau belum nggak boleh. Nanti dia ngaur. Ya, tiba-tiba sudah hayya 'alas shalah dari Allahu Akbar. Dia berarti ngawur itu belum paham. Kalau ini sudah paham. Nah, bagi anak yang sudah tamyiz masih sah puasanya. Selain itu di bawah tamyiz tidak sah puasanya. Berarti yang di bawah tamyiz ini, anak kecil di bawah tamyiz ini, yang ini tidak sah puasanya. Umur berapa? Ini nggak bisa ditentukan pakai umur nih. Balik juga nanti ada standarnya, ada tanda-tandanya. Tapi tamyiz pun sudah bisa bedakan. Nah, coba lihat keterangan di bawah lagi. Muhammad Al-Khatib. Muhammad Al-Khatib berkata, diperintahkan puasa bagi anak usia 7 tahun ketika sudah mampu. Ketika usia 10 tahun tidak mampu puasa, maka ia dipukul. Nah, ketika ini diperintahkan puasa bagi anak usia 7 tahun. Ketika sudah mampu berarti sudah kuat. Namun ini belum wajib. Ini belum wajib. Ketika usia 10 tahun tidak mampu puasa, maka ia dipukul. Ini barangkali juga belum balik, namun lebih ditekankan lagi. Dan di sini jadi pelajaran kata para ulama, kalau usia di bawah 10 tahun, 7 sampai 10 itu belum boleh main pukul pada anak. Masih sifatnya rahmat, kasih sayang. Nggak boleh dikerasi dengan pukulan. Kalau sudah masuk 10 tahun baru boleh. Paham ini Bapak? Ya. Kan yang biasa keras nih bapak ini. Dengan anaknya ya ibu-ibu juga. Dan ini biasanya main tangan nih bapak. Oh, ya. Bela diri terus dari tadi nih, kayaknya hari pembelaan ini hari. Nah, sekarang tanda balik apa? Lihat di bawah. Ada beberapa tanda balik yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ihtilam, keluarnya mani ketika sadar atau tertidur. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Namun, ulama Syafi'iyah menganggap tanda ini adalah tanda khusus untuk anak orang kafir atau orang yang tidak diketahui keislamannya, bukan tanda pada muslim dan muslimah. Nah, lihat, kalau yang kedua ini tidak dimasukin dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama yang dimasukkan di situ yaitu ihtilam. Keluar mani ketika sadar atau tertidur. Dia mimpi basah sudah balik. Terus tanda yang khusus pada wanita. Tanda yang khusus pada wanita yang pertama datang haid dan kedua hamil. Yang pertama datang haid, datang bulan, maka jadi wajib sudah balik dia. Yang kedua hamil. Terus jika tanda-tanda di atas. Jika tanda-tanda di atas sudah didapati, maka dipakai patokan umur. Menurut ulama Syafi'iyah, patokan umur yang dikatakan balik adalah 15 tahun. Nah, di garis bawahi 15 tahun. Namun standarnya kalender Hijriah. Masalahnya kita sudah Masehi terus jadi bingung Hijriahnya itu gimana. Cari di Google lah ada untuk ini. Konversi dari umur dengan tanggal lahir sekian, nanti tanggal umur Hijriahnya itu berapa. Ya sudah, pokoknya ini 15 tahun. Apa dalilnya standar 15 tahun? Di bawahnya ada dalil yang dijadikan dalil. Di bawahnya yang dijadikan dalil sebagai standar umur 15 tahun sebagai tanda balik adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qitali wa ana banu arba'a asyrah sanatan falam yujidni wa aradani yaumal khandaq wa ana banu wa aradani yaumal khandaki wa ana banu khamsa asyrata sanatan fa ajazani
Rasulullah SAW pernah melihatku saat akan berangkat perang Uhud. Ketika itu usiaku 14 tahun. Beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang saat itu. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut perang. Nah, usia 14 tahun, Ibnu Umar bilang saya mau ikut perang Uhud. Usia berapa? 14 tahun. Itu masih main apa itu? Kalian itu? Apa yang ini permainan yang mau diharamkan apa? PUBG itu apa kalian sebut apa? PUBG. PUBG. Oh, PUBG ya. Sampai saya nggak tahu cara sebutnya itu loh. Cuma tahu PUBG aja. Iya itu yang permainan masalah itu kan? Iya kan? Iya apa iya? Nah. Nggak paham kan? Iya, ini PUBG itu coba lihat tuh. Ini usia 14 tahun. Rasul bilang baru 14 tahun nggak boleh ikut. Wow, tahun berikutnya mau tetap berani lagi. Rasulullah ketika dia minta izin lagi ikut perang Khandaq. Perang Uhud kemudian perang Khandaq. Usianya ketika itu 15 tahun itu baru diizinkan. Pemuda usia 15 tahun sudah mikir untuk jihad. Kalau sekarang mikir jihad, wah takut mah, itu aja masih anak mami. Mau suruh mikir ini coba lihat. Nah, standar 15 berarti baru diizinkan. Nah, itu yang dijadikan standar untuk balik tadi. Ini berlaku ketika kapan? Ketika tanda-tanda tadi ihtilam belum ada. Ya. Haid belum muncul-muncul juga. Ada yang punya problem di sini karena hormon. Ya. Dia punya problem di sini. Belum juga datang bulan si perempuan. Atau si laki-laki ini belum juga mimpi basah. Maka untuk orang ini pakai standar umur 15 tahun. Oh 15 tahun berarti kamu sudah balik. Namun kalau sudah muncul tanda di usia 9 tahun, 10 tahun ya, maka sudah dikatakan balik. Sekarang apa yang dimaksud tamyiz? Tadi disebut tamyiz tadi. Yang dimaksud tamyiz adalah bisa mengenal baik dan buruk, atau bisa mengenal mana yang manfaat dan mudarat, bahaya, setelah dikenalkan sebelumnya. Anak yang sudah tamyiz belum dikenai kewajiban syar'i seperti sholat, puasa, atau haji. Akan tetapi jika ia melakukannya, ibadah tersebut sah. Bagi orang tua anak ini ketika usia 7 tahun, ia perintahkan anaknya untuk sholat dan puasa. Jika ia meninggalkan ketika usia 10 tahun, maka boleh ditindak dengan dipukul. Nah lihat, kalau sudah tamyiz memang belum dikenai kewajiban syar'i, sholat, puasa, haji. Akan tapi jika ia melakukan ketika usia tamyiz, puasanya dianggap sah. Namun kalau sudah balik itu baru kena kewajiban. Sekarang nomor 3, syarat wajib puasa. Ketiga, syarat wajib puasa, berakal. Orang yang gila, pingsan, dan tidak sadarkan diri karena mabuk, maka tidak wajib puasa. Jika seseorang hilang kesadaran ketika puasa, maka puasanya tidak sah. Namun jika hilang kesadaran lalu sadar di siang hari dan ia dapati waktu siang tersebut walau hanya sekejap, maka puasanya sah. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri pada seluruh siang, mulai dari subuh hingga tenggelam matahari, maka puasanya tidak sah. Nah lihat, ini tentang masalah berakal. Ini makanya antum tuh pelajari yang tadi saya sebut dasar-dasar dulu. Nanti masalah besar dapat terpecahkan. Orang yang gila, pingsan dan tidak sadarkan diri karena mabuk, maka tidak wajib puasa. Namun lihat ada catatan, jika seorang hilang kesadaran ketika puasa, maka puasanya tidak sah. Namun jika hilang kesadaran lalu sadar di siang hari dan ia dapati waktu siang tersebut walau hanya sekejap, maka puasanya sah, kecuali jika ia tidak sadarkan diri pada seluruh siang. Ini ulama dulu yang katakan nih. Padahal ini masalah kontemporer nih. Lihat ini orang pingsan nih. Dia tidak sadarkan diri asal nggak dikasih minum ya. Paham kan? Kalau sudah kasih minum selesai berarti. Iya kan? Masa sudah kasih minum suruh puasa lagi? Misalnya jam 7
sampai jam 9 pagi. 2 jam kan? Masih dapat waktu siang nggak? Masih dapat kan, kalau kita puasa kan dari jam 4 misalnya Ji, sampai jam 6 sore. Ini kan masih dapati di waktunya. Maka dia masih dapati waktu untuk puasa. Berarti puasanya sah. Contoh lebih ekstrim lagi. Pingsan dari jam 5, nggak sadar dari jam 5. Sampai jam 17.30. Jam 5 sampai 17.30. Terus buka puasa jam 17.45. Masih dapati waktu enggak? Masih bisa kamu. Tapi ada masalah. Sholat. Iya tak? Sholatnya tadi. Sholat ketika pingsan ini sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia qadha atau tidak. Nah, para ulama beda pendapat nanti di situ. Nanti ada yang katakan tidak qadha sama sekali. Tapi puasanya sah, itu masalahnya. Ya. Dia tidak qadha sama sekali. Berarti apa yang dia tidak dapat sini? Sholat apa? Zuhur. Asar masih bisa. Karena di waktu darurat. Iya tak? Waktu darurat. Namun kalau pakai kaidah ulama yang katakan siapa dapati waktu asar karena dia itu uzur, maka orang yang uzur dan keadaan darurat kayak gini waktunya, dia qadha 2 sholat langsung, asar plus zuhur, berarti 2 sholat dia kerjakan. Berarti puasanya sah nggak tadi? Sah. Ini contoh ekstrimnya ini ya, misalnya. Iya kan? Ini enak banget ini. Sudah mata nggak lihat mana-mana, cuma ini aja nggak sadar ya kan? Sampai jam 5:30 tadi itu. Itu tadi kata Imam Al-Baijuri itu. Nah, dia sebut seperti ini. Paham ya? Itu istilah untuk pembahasan pingsan tadi. Terus mengenai dalil syarat kedua dan ketiga. Mengenai dalil syarat kedua dan ketiga yaitu baligh dan berakal adalah hadis Rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai ia terbangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia ihtilam, keluar mani. Ketiga, orang gila sampai ia berakal, sadar dari gilanya. Nah, yang diangkat pena diangkat dari 3 orang. Yang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, anak kecil sampai dia ihtilam, keluar mani. Yang ketiga, orang gila sampai ia berakal. Contoh misalnya ini kan dia dapati syarat tadi dia tertidur ya, sampai dia terbangun. Nah ini nggak kita bahas. Yang kedua, anak kecil misalnya pagi belum balik, jam 12 siang langsung mimpi basah. Lanjut puasa atau tidak? Pagi belum balik, namun jam 12 siang langsung mimpi basah. Nah berarti ada waktu jam 12 sampai maghrib. Dia dapati kan? Dapati kewajiban. Kalau sebagian ulama katakan dia puasa mulai dari jam itu. Namun nanti kalau pakai kaidah siapa yang tidak puasa di pagi hari maka tidak puasa di sore hari, ya maka berarti lepas kewajibannya. Nah itu kalau ada kasus saja lah. Kalau ini belum ada kasus nanti baru dijelaskan lagi. Terus syarat wajib puasa lagi, mampu untuk berpuasa. Yang keempat, syarat wajib puasa mampu untuk berpuasa. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan syar'i dan fisik. Yang tidak mampu secara fisik seperti orang yang sakit berat atau berada dalam usia senja atau sakitnya tidak kunjung sembuh maka tidak wajib puasa. Sedangkan yang tidak mampu secara syar'i artinya oleh Islam untuk puasa seperti wanita haid dan nifas. Nah berarti ada 2 macam ya, kemampuan syar'i dan kemampuan secara fisik. Kalau tidak mampu secara fisik, contoh yang sepuh atau sakit berat, nanti kita bahas gantinya fidyah. Namun kalau yang tidak mampu secara syar'i bukan karena fisik, namun karena keadaan dia,
Keadaan dia apa? Oh, lagi datang bulan. Berarti tidak puasa. Gantinya apa? Gantinya apa? Haid. Qadha. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Terus puasa untuk anak yang belum balik. Puasa untuk anak yang belum balik. Dalam perkara sholat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan murus sobiyya bis sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anak ketika ia sudah menginjak usia 7 tahun untuk sholat. Jika ia sudah menginjak usia 10 tahun, maka pukullah ia jika enggan sholat. Terus, sedangkan mengenai perintah mengajak anak-anak untuk berpuasa dapat dilihat dari riwayat berikut. nah lihat, kalau tadi itu 7 tahun sudah diajak sholat, berarti ini diterapkan untuk puasa. 7 tahun sudah diajak puasa, walaupun cuma puasa beduk saja. Puasa beduk jadi masalah nggak untuk anak-anak tadi? Nggak, maksudnya jadi bid'ah nggak itu? Nggak juga, dia kan bebas, dia mau latihan cara bagaimanapun boleh. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa cara sahabat didik anak-anaknya untuk puasa. Lihat kisah ketika pensyariatan puasa Asyura. Namun ada perkataan Umar dulu. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang yang mabuk-mabukan di bulan Ramadan, "Celaka engkau, perhatikanlah puasa anak-anak kita." Lantas beliau memukulnya karena ia dalam keadaan mabuk. Nah, karena mabuk tadi nanti punya pengaruh untuk yang lainnya. Anak-anak lihat kayak gitu, ini lagi puasa kok kalian tuh malah mau mabukan. Nah, kenapa sampai mabuk kok disebut di situ? Coba lihat. Mungkin gak sahabat-sahabat mabuk? Nih, bapak-bapak. Mungkin gak sahabat-sahabat itu mabuk? Kalau orang sekarang? Bukan mungkin lagi, ya biasa kalau sekarang. Kalau dulu? Mungkin nggak? Sahabat Rasul enggak? Oh, ini ceritanya kok iki. Nah, sebelum turun pengharaman khamr. Karena dulu awalnya contoh ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat boleh mabuk. Nah, lalu turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu. Sesungguhnya khamar, maisir, judi. Kemudian ansab berhala, azlam, undi nasib. Dulu orang Arab itu kasih untuk anak panah 3. Set pertama tulisannya lakukan, tidak lakukan, niki kosong. Ya, terus dipilih, diacak, diambil. Nah, itu namanya azlam. Kalau sekarang itu kayak cah sekolah itu ujian akhir hitung. Iya toh? Masuk logikanya di mana coba itu? Mas, iya kan? Jahiliyah dulu ya. Itu lihat itu. Apa nyambungnya coba? Hah? Nyambungnya di mana? Sudah pasrah. Sudah pasrah itu. Ngapain hitung-hitung benekmu itu? Itu azlam. Nah, disuruh tadi ya. Fastanibu, disuruh jauhi min amali syaitan, itu perbuatan setan. Maka jauhilah, baru jadi haram. Maka ketika itu penduduk Madinah, tong-tong mereka itu yang isi khamar, mereka buang di jalanan. Kalau kita tuh paling pikir-mikir itu, waduh, ini masih banyak ini, masih bisa jadi uang ini, kasihan. Kalau mereka langsung, itu pengharamannya turun langsung dibuang-buang di jalan. Makanya dari perbuatan ini para ulama berselisih pendapat juga, khamar itu najis atau tidak? Uang buktinya itu buang di jalan dan dibiarkan orang jalan di situ, harusnya najis kan nggak dibuang di jalan. Sebagian ulama berpendapat khamar itu
Tidak najis, dikarenakan homer dibuang di jalan dan tidak ada kalimat untuk wah jangan buang di jalan. Namun ketika itu mereka praktekkan seperti itu. Itu contohnya. Berarti ini ketika belum ya tegas pengharaman homer. Jadi jangan suuzon sama sahabat dulu. Ya. Terus Imam Al-Bukhari membawakan pula dalam kitab sahihnya bab puasanya anak kecil. Lantas beliau membawakan hadis dari Ar-Rubayyi binti Muawidz. Ia berkata, Nabi SAW mengutus seseorang pada pagi hari di hari Asyura 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor. Lantas beliau berkata, Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha sa'iman falyasum. Barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa. Terus Ar-Rubayyi berkata, kami berpuasa setelah itu dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan pada mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Dikasih mainan apa tadi? Bulu, biar terhibur. Jadi pagi suruh puasa nih. Sudah mereka pada aduh, pingin makan lagi, pingin makan dong. Nah, sudah kasih mainan keluar lagi. Kamu main ini aja, main aja. Terus lupa lagi. Terus main terus, mau minta lagi dikasih mainan lagi gitu. Ya, sampai ya sampai tiba waktu berbuka puasa. Kalau sekarang dikasih mainan apa coba? Nah, itulah. Sudah lagi nganggo iki wae. Buka YouTube, buka apa tadi? PUBG. Ya, tapi saya nggak bisa sebut tuh mainan kalian. Pakai PUBG, wah semuanya dikasih. Berarti siapa yang salah coba? Nah, orang tuanya. Sudah orang tuanya gaptek lagi, nggak ngerti anaknya buka apa lagi. Iya, orang ngerti belas. Sok-sokan nganggo Android coba. Ini pesan yang sudah di-read atau belum aja belum tahu itu. Buka YouTube juga bingung. Ora gengsi. Nah, terus hadis ini menunjukkan bahwa hendaklah anak-anak dididik puasa sejak mereka kuat. Jika mereka merengek ingin berbuka padahal belum waktunya, maka hiburlah mereka dengan mainan sehingga mereka terbuai. Akhirnya mereka nantinya bisa menjalankan puasa hingga waktu maghrib. Nah itu bisa dengan hiburan mainan tadi. Yang penting nggak bermasalah permainannya. Jangan kasih YouTube yang musik-musikan. Jangan kasih permainan yang ya permainan keras gitu. Ya. Kalau sekarang layang-layangnya bocah ora paham ya kasih bal-balan gitu. Nih. Terus Ibnu Battal rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa ibadah dan berbagai kewajiban tidaklah wajib kecuali jika seseorang sudah baligh. Namun mayoritas ulama menganjurkan agar anak dilatih berpuasa dan melakukan ibadah supaya nantinya mereka tidak meninggalkannya dan terbiasa serta mudah melakukannya ketika sudah wajib nantinya. Nah, terus Ibnul Munzir rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Battal menyatakan para ulama berselisih pendapat kapan waktu anak diperintahkan untuk berpuasa. Terus Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Aurah, Ata, Az-Zuhri, Qatadah dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa anak diperintahkan puasa ketika telah mampu. Terus Al-Auza'i menyatakan bahwa jika anak telah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dan tidak lemas, maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa. Nah, terus Ishaq berkata bahwa jika anak telah menginjak usia 12 tahun, maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa agar terbiasa. Ibnu Al-Majushun
Ibnu Al-Majusyun berkata, jika anak telah mampu puasa, maka ia telah wajib puasa. Jika ia tidak puasa tanpa uzur dan bukan karena sakit, maka ia tetap wajib mengganti, mengqadha puasanya. Nah, jika ini malah diajarkan, jika anak telah mampu puasa, maka ia telah wajib puasa. Jika ia tidak puasa tanpa uzur dan bukan karena sakit, maka ia tetap wajib mengqadha. Ya, padahal sebenarnya tidak juga. Mungkin qadhanya bentuk pengajaran juga. Jadi misalnya anak kelas 2 SD tanya, belum balik ini rata-rata ya kan? Tanya, kalau dia puasa terus batal, gimana gitu? Nah, bisa dilatih, sudah kamu qadha nanti setelah Ramadan nanti ganti puasanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu 15 menit karena ada yang belum makan pagi, termasuk saya. Baik, demikian kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.